Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok I hari ini akan membawakan sebuah presentasi dengan tema proposal aplikasi Android yang sudah kami buat, dan kami sendiri akan menamai aplikasi Android ini dengan nama Sabi, di mana Sabi sendiri merupakan singkatan dari Sumber Air Bersih Indonesia. Kelompok kami terdiri dari dua anggota, yaitu pertama ada saya, Orsabita Deswanti dengan NRP terakhir 19, dan teman saya, Ashifa Salsabila dengan NRP terakhir 45. Yang pertama akan saya bacakan latar belakang dari terciptanya aplikasi ini sendiri. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebar perairan melingkupi 62% luas Indonesia. Tapi dengan lebar perairan yang sebanyak itu, Indonesia itu masih memiliki sumber daya air yang sangat kurang. Walaupun air yang kita punya itu sangat banyak, karena rata-rata airnya itu sendiri terdiri dari air laut. Nah, kekurangan air bersih ini tuh dapat menyebabkan banyak masalah. Yang pertama adalah meningkatkan resiko terkena penyakit yang ditularkan melalui air, seperti diare, hepatitis, dan lain sebagainya. Kemudian, hal ini dapat menyebabkan kekurangan air bersih juga dapat mempengaruhi produktivitas dan kesehatan masyarakat. Nah, menurut Siburian tahun 2006, air bersih dan air murni sendiri itu menjadi semakin penting dan juga langka dalam semakin majunya iptek, masyarakat dan peradaban industri. Sebaliknya, berkat perkembangan iptek sendiri itu, mutu dari air bersih sendiri itu dapat diperbaiki sepanjang zaman. Di Indonesia, kebutuhan air bersih itu mencapai 40 sampai 120 liter setiap harinya. Namun persediaan air dari berbagai sumber air itu bersifat terbatas dan tidak tersebar secara merata. Hal ini terjadi karena kemampuan tanah dalam menyimpan air yang sangat berbeda untuk setiap daerah. Selain itu, semakin meluasnya wilayah yang ada pencemaran air dan mengurangi daya dukung air bersih itu juga dapat berpengaruh dalam kehidupan manusia karena ketersediaan air sendiri sering tidak mencukupi kebutuhan manusia akan air bersih. Nah, faktanya di dunia ini tuh ada sekitar 663 miliar orang yang hidup tanpa air bersih. Hal ini terjadi karena hanya 1% dari air minum yang ada di seluruh dunia itu yang dapat dikonsumsi. Jadi kalau misalnya air di Indonesia di dunia sendiri itu memiliki bobot yang cukup besar, hanya 1% saja yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Fakta krisis air global. Di seluruh dunia, 1 dari 5 kematian anak-anak balita adalah karena penyakit dari air yang tidak aman, di mana 783 juta orang tidak memiliki akses ke air minum yang bersih dan aman secara global. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih ini. Salah satunya solusinya adalah dengan mengembangkan aplikasi yang dapat menunjukkan persentase air di suatu daerah di Indonesia. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai ketersediaan air bersih di daerah mereka, sehingga dapat mempersiapkan diri dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi kekurangan air bersih tersebut. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memantau dan mengelola ketersediaan air bersih di seluruh daerah lebih efisien dan efektif. Yang selanjutnya adalah tujuan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat mencapai beberapa tujuan antara lain yang pertama, meningkatkan akses informasi masyarakat terhadap ketersediaan air bersih di daerah mereka. Kedua, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat dengan memastikan ketersediaan air bersih yang cukup di suatu daerah. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga dapat mempersiapkan diri dan mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi kekurangan air bersih. Dan selanjutnya ialah ruang lingkup. Aplikasi ini hanya menunjukkan persentase air bersih di suatu daerah, bukan untuk memberikan informasi terkait kualitas air secara mendetail atau rinci. Kedua, aplikasi ini hanya mengambil data dari sumber-sumber yang terpercaya dan diakui secara resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), atau sumber data lainnya yang telah diakui oleh pemerintah.
ketiga, aplikasi ini hanya digunakan sebagai alat bantu informasi dan tidak dapat menggantikan informasi yang diberikan oleh pihak berwenang secara langsung. Dan terakhir, aplikasi ini hanya akan berjalan pada platform teknologi yang telah diatur oleh pengembang dan tidak dapat diubah oleh pihak lain tanpa izin pengembang. Baik, itu saja dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.